3, 2, 1. Selamat datang kembali di channel saya, Timotius 2, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai alasan lulusan SMA kuliah. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, maka silakan like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe bagi Anda yang belum mengkliknya. Untuk itu, kepada kita semua saya mengucapkan selamat menyaksikan. Jadi pertanyaannya, kenapa kamu mau kuliah setelah tamat dari SMA? Ada yang mengatakan seperti yang ini cari gebetan, cari pacar. Itu bukan jawabannya. Atau ada yang mengatakan, Pak, saya dipaksa oleh orang tua. Itu juga jawaban. Kemudian ada yang mengatakan, Pak, teman saya sesama SMA mengajak saya untuk kuliah di tempat yang sama. Atau misalnya ada seseorang yang saya sukai di situ, Pak, mendaftar di kuliahan tersebut, maka saya ikut. Atau misalnya ada kenalan orang tua saya, kenalan saya yang bekerja di situ sehingga membantu saya untuk kuliah. Kemudian ada lagi yang mengatakan, Pak, daripada saya disuruh nikah, mendingan saya kuliah, Pak. Jadi seolah-olah kuliah itu adalah pelarian. Kemudian ada lagi yang mengatakan, saya itu, Pak, kuliah daripada nggak ada kerjaan di rumah, mendingan saya kuliah saja. Atau ada yang mengatakan, misalnya saya, Pak, kuliah itu ingin mengisi kekosongan waktu. Ada lagi yang mengatakan, saya mau kuliah, Pak, sekedar coba-coba aja. Kalau nanti cocok, ya cocok, diteruskan, tamat. Kalau nggak cocok, ya mundur. Atau misalkan ada yang mengatakan, saya itu, Pak, kuliah tidak ada tujuan. Tapi ya daripada saya dianggap sebagai pengangguran, mendingan saya kuliah. Atau misalnya, Pak, saya itu mau kuliah itu supaya saya bisa mengenal apa yang namanya dunia perkuliahan. Jadi itu terserah, itu juga dianggap sebagai jawaban. Namun itu bisa dikatakan sebagai yang absurd, yang bias, yang tidak jelas arahnya. Jadi kita perlu memberikan jawaban-jawaban yang bersifat ilmiah, logis, masuk akal, dan bisa diterima tujuannya. Baik, kalau ada yang bertanya, kenapa Anda kuliah? Anda harus berpikir bahwa Anda perlu memiliki tujuan untuk kuliah. Yang pertama adalah, satu, Anda ingin dapat ijazah. Oke ya, dapat ijazah. Dengan Anda dapat ijazah, maka Anda memiliki yang namanya value, memiliki nilai. Anda memiliki gelar, dan di dalam gelar itu Anda dianggap memiliki kompetensi. Dan value-nya apa? Anda tidak dianggap sebagai orang sembarangan. Anda sudah dianggap sebagai kaum terpelajar, kaum cendekiawan. Jadi itu yang pertama, itu secara umumnya. Kemudian Anda sudah dianggap memiliki kompetensi. Kalau Anda masuk sekolah perawat, maka begitu Anda keluar, Anda sudah siap menjadi perawat. Anda sekolah bidan, maka outputnya Anda akan jadi bidan. Anda mau sekolah pendidikan, maka outputnya Anda akan menjadi pengajar. Sehingga di dalam diri Anda sudah dianggap sebagai orang-orang yang terpelajar, cendekiawan, dan memiliki kompetensi. Ya, Anda sekolah kedokteran, maka outputnya menjadi dokter. Anda sekolah pertanian, maka outputnya menjadi ahli pertanian atau penyuluh pertanian, dan begitu juga dengan jurusan-jurusan yang lain. Kemudian, kenapa Anda kuliah? Ingin mendapatkan ilmu. Ya, dengan Anda kuliah di kedokteran, maka Anda memiliki pegangan ilmu kedokteran. Anda kuliah di kebidanan, Anda memiliki pegangan ilmu kebidanan. Anda kuliah di perawat, maka Anda memiliki ilmu keperawatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika Anda memiliki ilmu, maka Anda sudah siap untuk masuk ke dalam bursa kerja.
Yang ketiga adalah mengapa Anda kuliah adalah untuk memperbesar peluang diterima di pekerjaan. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak sekolah tidak bisa bekerja. Tidak. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, pada lowongan-lowongan kerja tertentu, ada beberapa persyaratan. Salah satunya adalah latar belakang pendidikan. Dewasa ini, untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, tidak ada lagi formasi untuk lulusan SMP. Tidak ada lagi lulusan SMA, D2 dan D3. Kebanyakan itu lulusan S1. Jadi peluang untuk menjadi ASN bagi yang SMA atau yang di bawahnya itu makin lama makin berkurang. Sementara untuk dipikirkan bahwa yang namanya peluang adalah peluang, bukan berarti peluang otomatis diterima. Kembali lagi bahwa untuk masuk ke dalam lowongan pekerjaan Anda harus memiliki kemampuan-kemampuan yang harus diuji. Jadi jangan sebatas Anda mendapat selembar ijazah atau selembar transkrip nilai. Tentu di balik itu Anda harus memiliki kemampuan-kemampuan yang lain. Misalnya kemampuan-kemampuan tambahan atau tambahan kompetensi atau kemampuan-kemampuan lain di luar akademis. Ya, seperti tes potensi akademik itu pasti akan diuji. Tes kemampuan bahasa Inggris, tes kemampuan psikologi tentu Anda harus memilikinya. Jadi seorang sarjana itu tidak melulu hanya mendapatkan ilmu yang didapatinya. Jadi sarjana pun dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas, tidak sebatas yang ada di bangku perkuliahan. Nah, kemudian yang keempat adalah memperluas network, jaringan pertemanan, jaringan persahabatan. Ya, Anda bertemu dengan para cendekiawan, para ahli, para peneliti, barangkali akan ada pertemuan-pertemuan bersama dengan mereka. Jika Anda beruntung, maka bahkan Anda akan diajak untuk menjadi tim dalam penelitian-penelitian tertentu. Ya, tidak heran peluang-peluang itu sangat terbuka. Kemudian menjadi seorang alumni atau menjadi seorang sarjana itu perlu memiliki yang namanya bukan sekedar capability atau kapabilitas. Tentu perlu memiliki kepercayaan dan barangkali dia memiliki kompetensi tetapi tidak diakui, tidak ada trust. Bisa saja dia adalah seorang sarjana pendidikan. Ya, tetapi sarjana pendidikan di Indonesia ini banyak sekali. Maka perebutan tempat untuk mengisi salah satu lowongan untuk mengajar di salah satu sekolah itu sangat banyak dan sangat ketat. Sehingga akhirnya orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang memiliki trust adalah orang-orang yang bisa menembus lowongan pekerjaan itu. Jadi, nah, apabila Anda memiliki capability, maka Anda akan memiliki track record yang bagus. Kalau Anda memiliki rekam jejak yang bagus, maka Anda tidak akui sebagai orang yang berpengalaman. Nah, kalau Anda orang yang berpengalaman, maka Anda pasti dianggap bisa dipercaya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana Anda memiliki track record atau rekam jejak yang panjang, sementara memulainya saja Anda tidak mampu? Nah, inilah adalah tantangan-tantangan bagi para alumni-alumni atau sarjana-sarjana yang sudah menamatkan pendidikannya. Nah, yang terakhir adalah kenapa Anda mau kuliah adalah ingin mengabdikan diri untuk bekerja. Apakah itu bekerja nanti sesuai bidang yang kamu geluti di dalam akademis ataupun tidak, yang pasti orang yang tidak sarjana, orang yang sarjana outputnya adalah bekerja. Nah, bagaimana Anda bisa memaksimalkan ilmu yang Anda terima di perguruan tinggi, maka Anda bisa keluarkan di dunia kerja, itu yang lebih bagus. Artinya Anda bisa menerapkan istilah the right man on the right place. Kita memang menyadari bahwa di dalam dunia kerja itu banyak sekali persaingan-persaingan, sehingga orang-orang yang di bidangnya pun akan tergeser oleh yang di luar bidang. Tetapi inilah usaha kita apabila kita mampu menerapkan ilmu yang sudah kita dapatkan ke tempat kerja yang kita geluti. Artinya kalau kita memang dididik sebagai calon dokter, maka artinya kita menjadi dokter tulen, bukan menjadi pengusaha. Kendati pun banyak dokter sekarang menjadi pengusaha, buka klinik, buka toko obat, buka salon kecantikan, dan seterusnya. Itu tidak dilarang. Tetapi bagaimana ya input dan proses yang kita terima selama di dalam perguruan tinggi itu mampu kita terapkan di dalam dunia kerja. Itu adalah tantangan bagi seorang sarjana, sekali lagi, bahwa bagaimana dia mampu menerapkan ilmu yang diterima semasa di perguruan tinggi di tempat kerja kelak nantinya.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.